جميع الكمالات وأشهد أن لا إله إلا الله المخالف للحوادث بالذات والصفات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ذوي المجد والكرامات صلاة وسلاما دائمين تنجو بهما من الفتانات. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin jamaah yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita tentang kitab Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam fi Ilmil Kalam karya Syekhul Islam Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Biasanya kalau disebut Syekhul Islam orang terpikir kepada Ibnu Taimiyah, ya, Syekhul Islam. Tapi ternyata yang bergelar mendapat julukan Syekhul Islam itu banyak, bukan hanya Ibnu Taimiyah. Di antaranya Syekh Ibrahim Al-Baijuri, beliau juga diberikan laqab gelar Syekhul Islam. Kajian kita ada pada halaman 8 baris yang paling atas setelah garis. Thumma in ju'ilatil babu asliyatan. Ini masih membahas tentang kalimat lapas basmalah. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma in ju'ilatil babu asliyatan wa huwal arjahu ihtajat ila muta'alliqin tata'allaqu bihi wa yajuzu an yakuna fi'lan aw isman khassan aw 'amman muakharan aw muqaddaman wa dhalika in kanat sadiratan minal ibadi fa in kana ihbaran minallahi fala yajri dhalika lianna al-ma'na bismillahi kana kullu syai'in wa minhu takunul asya'u fatakunul ba'u musyiratan li jami'il aqaidi kadza dzakarahu ba'du a'immatit tafsiri wa wajhuhu annal murada bil ismi al musamma wal ma'na bil musamma wa huwa az-zatu awjada kulla syai'in wa la yujidu illa man ittasafa bil wujudi wal qidami ila akhiriha. Thumma innal mahzufati al-muqaddarata fil Qur'ani qila innaha minhu wa qila innaha laysat minhu wa nuqisha al-awwalu bi annahu yalzamu alayhi ta'alluful Qur'ani minal hadithi wal qadimi wal murakkab
minhuma hadithun fayalzamu anna al-Qur'ana hadithun wa ujibu bi anna al-kalama huna fil Qur'anil lafzi wa la syakka annahu bi jami'i ajza'ihi hadithun wa nuqishas sani bi annahu yalzamu alaihi tiyajul Qur'ani bi ghairihi wa huwa naqsun wa ujibu bi anna la nuslima kauna dhalika naqsan li anna tiyajahu ilaiha laisa min haitsu tamamu ma'nahu hatta yakuna naqsan bal min haitsu tamamul lafzi liqtida'il maqami lidzalika wattani huwa qaulul jumhuri wa huwal asahhu bi anna al-Qur'ana huwal lafzul munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi al-mutahadda bi aqsara suratin minhu wa hadhihi laysat mandilatan bal muradatun lillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kalimat bismillah, lafaz bismillah di depannya ada huruf ba ya. Bismillah, ada huruf ba enggak? Nah. Humma in ju'ilatil babu asliyatan, ba'u asliyatan, jika dijadikan huruf ba yang ada pada bismillah itu asliyatan, asli, emang dari misalnya asli, asalnya memang ada ba, kalau memang dijadikan seperti itu, wa wal arjah, dan itu pendapat yang paling rajih, yang paling kuat ya. Di antara pendapat-pendapat yang ada, huruf ba pada kalimat bismillahirrahmanirrahim itu ba-nya asli, bukan ba tambahan ya, ba asli. Itu pendapat yang paling kuat. Maka ihtajat ila muta'alliqin tata'allaqu bihi, tentunya dia membutuhkan huruf ba tersebut kepada muta'alliq, tempat kembali kalimat yang berkaitan dengannya. Kita tahu kalau ada kalimat itu bismillah, artinya bi-nya kan artinya dengannya. Iya, bismillah, dengan nama Allah. Kalau kalimat ada makna dengan, berarti dia membutuhkan satu kalimat, satu jumlah yang sebelumnya. Misalnya begini, ada kalimat dengan tangan, dengan tangan. Kalau orang ngomong dengan tangan aja kan kagak jelas. Misalnya saya memegang dengan tangan, gitu kan. Jadi dengan kalimat dengan itu menunjukkan ada kalimat yang di depannya, gitu. Dengan mulut, maksudnya saya mencium dengan mulut misalnya, atau dengan hidung, saya mengendus dengan hidung. Nah, ini kalimat tahu-tahu dengan nama Allah, berarti ada muta'alliqnya, membutuhkan satu kalimat yang ada di depannya gitu. Nggak mungkin konyong-konyong tahu-tahu udah dengan aja. Dengan kaki, saya berjalan dengan kaki. Berarti ada kalimat tuh yang sebelumnya kalau udah pakai kata dengan gitu. Nah, begitu juga dengan bismillah, ke ujung-ujungnya ujuk-ujuk dengan nama Allah, berarti mesti ada kalimat yang sebelumnya. Nah, kalau kita makan disunahkan Rasulullah baca bismillah sebelum makan, makna terjemahannya saya makan dengan nama Allah gitu. Ketika mau tidur baca bismillah,
maksudnya saya tidur dengan nama Allah. Nah begitu klubnya, nggak konyong-konyong dengan aja itu ya. Paham nggak tuh? Kalimat ada dengan tuh kan ada di belakang tuh. Dengan kaki saya berjalan dengan kaki, dengan mata saya melihat dengan mata gitu. Begitu juga dengan nama Allah. Nah berarti ada kalimat itu namanya membutuhkan muta'alliq, membutuhkan satu tempat untuk kembali berhubungan, tata'allaqu bihi, yang berkaitan dengan yang diinginkan atau yang dimaksud. Itu maksudnya kalimat tsumma in ju'ilatil ba'u asliyatan wa huwal arjah ihtajat ila muta'alliqin tata'allaqu bihi. Oleh karenanya ketika kita setiap pekerjaan membaca bismillah, walaupun kita hanya berbicara ngomong dengan bismillah, pada hakikatnya itu ada kalimat yang kagak disebut. Kalau kita pengen makan, berarti saya memulai makan dengan baca dengan nama Allah, dengan baca basmalah. Kalau mau minum, saya minum dengan nama Allah. Mau keluar dari rumah, saya keluar dari rumah dengan nama Allah. Begitu semuanya. Setiap aktivitas kegiatan orang Islam, orang mukmin, orang muslim disuruh mulai dengan bismillah. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau setiap perkara enggak diawali dengan basmalah, bahwa aqta abtar ajzam. Nah, makanya itu menunjukkan aktivitas yang dia kerjain, ya. Jadi kita paham tuh, itu berulang kali puluhan tahun setiap mengerjakan sesuatu dengan bismillah, nggak disadarkan bahwa kita menyadari apa yang kita kerjakan, diawali dengan nama Allah. Jadi berkah. Ada orang memulai sesuatu bukan dengan nama Allah, ada yang nama dewa, ya, di Hindu, di Buddha, terus di agama yang lain. Mereka yakin tuh, ya. Yakin. Nah kita dengan bismillah harus lebih yakin. Makanya di kitab Nawadir Al-Qalyubi itu ya diceritakan tuh pada bagian awal, ada seorang ibu, seorang istri, seorang perempuan punya suami, suaminya orang munafik. Tahu orang munafik? Udah nggak demen aja sama Allah, tapi kalau pengen cari aman ngaku saya orang Islam, saya orang beriman, tuh gitu. Tapi hatinya nggak mau, nggak nerima, munafik tuh. Dia jengkel tuh si suami sama istrinya. Ini istri saya apa-apaan nih? Setiap mengerjakan sesuatu ngucapin bismillah, mau ngapain aja ngucapin bismillah, gitu. Jengkel nih lakinya, orang munafik namanya. Akhirnya si lelaki punya makar. Wa makaru wa makarullah. Dia punya makar, punya tipu daya. Gua kerjain bini gue, Akhirnya dia punya rencana nih suami, dikasih sesuatu ke istrinya, satu benda. Dia minta sama istrinya, wahai istriku, aku amanahkan ini, taruh simpen baik-baik, jangan sampai hilang, jangan sampai rusak lah, macem-macem dah. Padahal dia nitip pengen ngerjain, bukan sengaja nitip, tapi emang punya rencana buat ngerjain si istri. Yang jengkel dia gara-gara istrinya kalau ngapa-ngapain ngucap bismillah melulu, padahal dia nggak demen tuh yang lakinya. Hari dikasih dia tuh, tanpa disadari ketahui oleh istrinya, diperhatiin nama suaminya nih, itu barang yang dititipin taruhnya di apaan gitu, taruh di mana dititipin gitu. Udah selesai, lewat beberapa lamanya, mulai dah, karena suaminya tahu itu barang ada di mana, ya, taruh di mana, udah, tanpa sepengetahuan istri juga diambil sama itu suami, dibuang ke dalam sumur di rumahnya, dibuang, udah buang, udah pasang lagi strategi rencana, panggil istrinya, wahai istriku, mana coba barang yang aneh titip ke ente. Nah kan mulai dikerjain itu, padahal dia udah ambil, udah dibuang ke sumur, ya. Nah istri kan nggak tahu kalau si suami sudah ngambil. Udah still yakin aja tuh istri, dan dia still yakin dengan nama Allah. Emang seperti biasa naruh sesuatu dengan nama Allah, mau ngambil sesuatu dengan nama Allah, udah
jalan ambil ke tempat yang disimpan, diambil dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada tuh dikasih laki, nih bang, nah bingung terus suaminya, lah gua udah buang ke sumur, udah dibuang, kok si istrinya bisa ngambil, bisa ngasih. Dari situ dia sadar bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu pertolongan, minta bantuan kepada Allah. Jadi sebelum istrinya ngambil barang yang diminta sama lakinya, karena dia yakin kepada Allah, yakin kepada ajaran Rasulullah, kagak pernah ragu dan syak, seperti gunung yang kokoh, walaupun angin puting beliung. Nggak ada ceritanya gunung bongkah keluar dari tanah, enggak. Paling orang yang pada terbang, rumah yang pada hancur, tapi nggak pernah ada gunung keluar, nggak ada. Tapi kalau rumah-rumah orang, gedung hancur ketarik sama angin. Nah, keyakinannya seperti itu. Sebelum istrinya ngambil, Allah perintahkan malaikat, wahai malaikatku, bantu itu istri, bantu itu perempuan, ambil, taruh lagi di tempat semula. Nah gitu. Akhirnya si istri makanya bisa ngambil, karena barokah Bismillah. Nah, kita kadang-kadang ilmu kita banyak tapi keyakinan kita kurang. Nah, ini jadi masalah. Ilmu kita banyak, dikasih bacaan ini, amalan ini, yakinnya yang kurang. Kalau sekarang yang pertama, yang diangkat di akhir zaman oleh Allah atas umatku, keyakinan. Gak yakin, ya, gak pede gitu, ragu, syak gitu. Kalau yakin, masya Allah, orang-orang dulu tembok bisa bolong, bolong karena yakin. Kalau kita nggak yakin, tembok tangan kita yang kotor begini, sakitan, ya. Nah itu makanya sesuatu yakin. Orang-orang dulu ilmu sedikit, yakinnya yang besar. Nah kita perlu yakin itu, seperti sang ibu, sang wanita, sang perempuan tadi. Lanjut. Wa yajuzu an yakuna fi'lan aw isman khasan aw 'amman. Boleh jadi, yajuz boleh saja, an yakuna fi'lan, muta'alliqnya itu bentuknya adalah sebuah fi'il. Tadi itu sebuah fi'il, saya makan dengan nama Allah. Fi'il itu kata kerja, ya, fi'il kata kerja. Saya berjalan dengan nama Allah, saya keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu 'alallah, dengan nama Allah. Ya, saya tidur dengan nama Allah. Sampai suami istri mau berhubungan juga dengan nama Allah. Semuanya. Mau kamar kecil dengan nama Allah. Semuanya. Gerak-gerik orang yang beriman dengan diawali nama Allah. Agama-agama yang lain kalau bikin film yakin banget itu. Dewa-dewanya, dewa-dewanya, ya, sama Tuhan-Tuhannya, padahal la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi mereka masih yakin. Masa kita yang eksisnya, keberadaannya ada kagak yakin? Orang lain yang sebetulnya tidak ada keberadaan. Ya, kalau di bumi alam semesta ada dua Tuhan, niscaya alam ini akan hancur. Karena yang satu menguasai satu tempat, yang satu menguasai tempat yang lain, dia akan perang. Tapi karena Tuhan cuma satu, maka aman-aman aja alam semesta. Tetapi yang lain mengakui, meyakini ada Tuhan lain, yakin. Masa umat Islam, umatnya Rasulullah nggak yakin? Itulah yang dipegang oleh para sahabat oleh Rasulullah, keyakinannya. Mereka yakin bahwa Islam ini yang hak sampai kepada pelosok-pelosok dunia dengan bismillah. Au isman, atau muta'aliknya dalam bentuk isim, kata benda, khoson yang sifatnya khusus, au aman atau yang sifatnya umum. Mu'akhiran yang diakhirkan, ada di belakang isinya bisa jadi, au muqaddaman atau didahulukan bisa jadi. Wadalika, yang demikian, in kanat shadiratan minal ibadi, yang begini boleh jadi apabila shadiratan
datangnya, sumbernya, munculnya minal ibad, dari seorang hamba makhluk manusia. Jadi kalau itu keluar bismillahirrahmanirrahim dari mulut makhluk, mulut manusia, mulut berbagai makhluk, maka bentuknya kayak tadi, dia butuh kepada muta'alliq. Lagi ngapain dia? Lagi berjalan, berarti berjalan dengan nama Allah. Lagi makan, makan dengan nama Allah. Terus begitu semuanya. Itu kalau sumbernya, timbulnya, munculnya kalimat lafaz bismillah dari makhluk, dari manusia, dari hamba diantaranya. Atau dari jin juga baca bismillah. Jin ada yang muslim, ada yang enggak muslim, ada yang kafir, sama. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jadi jin dan manusia sama punya fungsi taklif, dapat beban untuk ibadah kepada Allah. Wa in kana ihbaran minallahi, maka jika lafaz basmalah itu merupakan berita informasi minallah, dari Allah. Nah, seperti ayat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau itu adalah firman Allah, fala yajri dzalika, maka penjelasan yang tadi punya muta'alliq, ya, yang berkaitan dengan dia, tidak berlaku pada kalimat yang difirmankan Allah. Berlakunya hanya kepada makhluk. Li'annal makna, maka maknanya bismillahi kana kullu syai'in, dengan nama Allah terjadi adalah segala sesuatu. Ya, titik ba itu ba, ya, huruf ba nggak pakai bismillah itu juga bisa ditafsirkan bikana makana wa biyakunu ma yakunu. Ba tuh huruf ba. Huruf ba titiknya berapa? 1. Simbol Allah itu esa. Simbol Allah esa. Bismillah. Di ba. Ya, intinya di ba. Bikana makana wa biyakunu ma yakunu. Bi dengan aku, kata Allah. Bikana makana, terjadi apa yang terjadi dan akan terjadi apa yang akan terjadi. Wah, yakin banget orang-orang ulama-ulama, wali-wali deh. Ya, makanya kayak model Habib Syihab, ya, itu ketika disemprot apa segala macam pakai air segala macam, udah keyakinannya, pasrahnya, maka terjadi apa yang terjadi. Bikana makana wa biyakunu ma yakun. Air arahin ke sono, jatuhnya malah berbalik. Karena itu keyakinan. Karena beliau punya keyakinan yang kuat, kokoh keyakinannya, ya. Yang lain bisa jadi lebih pinter, keyakinannya lemah, goyang dia, kira-kira bisa apa kagak gitu, nggak jadi. Tapi kalau beliau karena yakin, maka terjadilah apa yang terjadi dengan izin Allah. Wa minhu takunul asya'u, dan dari bismillah, dengan nama Allah itulah takunul asya', akan terjadi segala sesuatu. Dengan nama Allah akan terjadi segala sesuatu. Fatakunul ba'u musyiratan li jami'il aqaid, maka ba itu menjadi satu tanda isyarat petunjuk li jami'il aqaidi, untuk semua akidah keyakinan. Karena tadi bikana makana wa biyakunu ma yakun. Bi itu maknanya dengan aku, dengan Allah akan terjadi apa yang terjadi, dan akan terjadi apa yang akan terjadi. Semua akidah, keyakinan, kepercayaan itu muaranya kepada kalimat bismillah, dengan nama Allah. Hatta orang ngeracunin gitu, ya, ngeracunin, dia dikasih minum, tahu-tahu minumnya diracunin. Dengan bismillah yang dia yakinin, pokoknya setiap dia minum, dia minta sama Allah, kalau ada yang bahaya, mau makanan, mau minuman, hindarkan dari bahaya. Bismillah, bikana makan wa biyakun ma yakun, bismillah. Ya,
itu pun menjadi keberkahan. Jadi keberkahan. Lanjut, kada dzakarahu ba'du wa immati tafsir. Demikianlah seterusnya yang telah disebutkan, yang telah dijelaskan oleh para imam, ulama-ulama tafsir ketika membahas kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajuhu, dan diantara bentuknya, diantara penjelasannya, annal murada bil ismi al musamma. Di situ bismillah dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Pak Haji Masrudin. Pak Haji Masrudin namanya Pak Masrudin. Masrudin itu namanya. Nama Masrudin ame Masrudinnya sama enggak? Hah? Masrudin nama sama Pak Masrudin sendiri itu sama enggak? Hah? Beda. Kalau nama ya sekedar nama Masrudin. Kalau orangnya, nah itu dia. Ya, jadi ada ismun, ada nama, ada musamma, ada yang dinamai. Nah, sosok beliau dinamai Masrudin. Nah, Masrudin itu ismun, sedangkan beliau musamma. Itu biasanya begitu tuh. Ada isim, ada musamma. Ada nama, ada yang dinamai. Yang musamma itu berarti zat. Kalau isim cuma sekedar nama, biasanya begitu, umumnya begitu. Tapi ini dijelaskan beda. Annal murada bil ismi al musamma, bahwa yang dimaksud dengan nama adalah yang disebut dengan nama Allah, bukan nama Allah, tapi Allahnya yang dimaksud. Begitu penjelasannya. Ya, kalau nama mana aja, Budi, ya, Wati, nggak ada makna, nama doang, nggak ada orangnya, nggak ada maknanya, ya, kalau nama doang. Tapi di kalimat Bismillah dengan nama Allah, yang dimaksud Allahnya, bukan namanya. Nah, itu maksudnya penjelasannya. Wal makna bil musammah, dan yang dimaksud dengan yang disebut yaitu Allah, wa huwa zatu, adalah zat, aujada, yang menjadikan kulla syai'in, segala sesuatu. Di situ tulisannya nggak ada hamzah. Ini tambahin ada hamzah supaya lebih sinkron, karena kadang-kadang cetakan atau tulisan kurang huruf. Allah adalah zat, aujada kulla syai'in, yang menjadikan segala sesuatu. Gitu. Kalau wajada nggak bisa maknanya menjadikan, lain nanti maknanya. Tapi kalau aujada maknanya khalaqa, ja'ala, ya. Tapi kalau wajada bukan, lain lagi maknanya. Allah adalah zat yang menjadikan segala sesuatu. Wala yujidu illa man ittasafa bil wujudi wal qidami ila akhiriha. Dan tidak ada yang bisa menjadikan, menciptakan, illa, kecuali manittasofa, zat yang memiliki sifat bil wujudi wal kidami, sifat wujud, kidam, ila akhiriha, sampai terakhir. Wujud, kidam, baqo, sampai yang akhirnya yang 20 sifat. Tidak bisa, tidak ada yang menciptakan, menjadikan di alam dunia, alam semesta ini, kecuali zat yang memiliki sifat yang kita tahu sifat wajib, dari wujud, kidam, baqo, dan seterusnya sampai terakhir. Itu adalah Allah. Ini kan kita lagi ngomong tentang masalah ilmu tauhid nih. Kita belajar ilmu tauhid, tapi kadang-kadang sekedar pengetahuan, bukan keyakinan. Sekedar tahu tapi kagak yakin. Apalagi sekarang lagi santer macam-macam ajaran. Ada yang ngajarin Islam Islam ini segala macam. Nih Islam yang begini aja kita belum kelar. Yang nggak ada tambahan. Islam begini aja kita belum kelar. Di dalam Islam ini ngajarin tentang siapa Allah, zat. Ya, wa huwa zat. Ia adalah zat, aujada kulla syai',
yang menjadikan segala sesuatu, wala yujidu, dan tidak ada yang bisa menjadikan illa man ittasafa bil wujud wal qidam ila akhir, kecuali zat yang memiliki sifat wujud, qidam, baqa, dan seterusnya sampai terakhir, ya. Thumma innal mahdhufati al-muqaddarati fil Qur'ani, kemudian dibahas sesungguhnya lafaz yang dibuang, yang kagak ada, yang enggak tertulis, yang enggak terucap, al-muqaddarah, yang disembunyikan, yang ditakdirkan, fil Qur'ani, di dalam Quran, qila innaha minhu, dikatakan sesungguhnya dia sudah ada padanya, ya, dia termasuk bagian darinya. Wa qila innaha laysat minhu, juga ada yang berpendapat itu bukan bagian dari dia. Di Al-Fatihah langsung, surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, berarti kan kagak ada kalimat sebelum-sebelumnya kan tuh, langsung dengan nama Allah. Kalau tadi kan kita ucapin, ya, kalau ada orang ngucap Bismillah lagi makan, berarti saya makan dengan nama Allah. Lagi berjalan baca Bismillah, lagi mau bangun baca Bismillah. Ada orang mau bangun nggak bisa bangun, langsung setruk, nggak bisa bangun. Maka kita baca Bismillah bisa. Nah, itu nikmat minallah, ya. Nah, di Al-Quran innal mahdzufat nggak ada itu kalimatnya begitu, langsung bismillah, langsung bismillah. Maka ulama menjelaskan yang kagak ada, yang nggak kesebut, yang nggak tertulis, hanya langsung muncul bismillah. Ada yang berpendapat itu yang nggak ada bagian dari ayat juga, ya. Yang lain bilang bukan bagian ayat atau bagian dari firman, gitu. Yang pas memang bukan bagian dari ayat, karena kalau bagian ayat mesti keucap, kesebut, ya. Kalau ayat itu mesti kesebut. Kalau nggak kesebut nanti kan banyak macam-macam beragam. Kalau firman kan nggak bisa beragam, nggak bisa dipersepsikan siapa-siapa. Tapi ulama beda pendapat. Ada yang bilang masuk bagian darinya, dan yang lain mengatakan bukan bagian darinya, ya. Ada beda. Wa nuqisal awal, maka dikritisi yang pendapat yang awal. Kalau misalnya bagian yang kagak disebut pada ayat tersebut, langsung saja bismillah, lalu bagian yang kagak ada itu dimasukkan bagian dari dia, maka melazimkan ta'alluful Qur'ani minal hadis wal qadim. Al-Qur'an berarti berisi sesuatu yang baru dan yang qadim. Paham gak tuh? Kalau firman Allah Bismillahirrahmanirrahim, kalau nggak dilafazkan, itu ada pada sifat Allah, namanya zatnya qadim. Tapi kalau kita ucapin, ada lafaznya, ada hurufnya, ada suaranya, maka itu jadi baru, makhluk. Kalau sifat kalamullah, Al-Quran, Injil, dan lain-lain sebagainya ada pada sifat Allah, itu berarti qadim. Tapi kalau udah keluar dari mulut manusia, ada suara, ada ucapan, itu berarti hadis baru. Nah, kalau yang tidak terucap atau yang tidak tertulis di Al-Quran tersebut dianggap bagian, maka bisa jadi dipersepsikan Al-Quran itu gabungan dari yang hadis sama yang qadim. Nah, gitu penjelasannya nih. Wal murakkabu minhuma hadisun. Nah, kalau udah tersusun ada yang hadis, ada yang qadim, campuran, ya udah jadi hadis namanya, jadi baru juga. Pakaian bersih, bersih baru beli dari pasar, dari Ramayana, tahu-tahu baru pulang kena susu anak, ya, atau kena apa tuh, sambel lah, saus, kita taruh gak di lemari, walaupun itu baru, air rusak namanya, artinya rusak dirinya. Nah, begitu juga kalau dianggap yang
tidak tertulis itu bagian dari dia, bagian dari ayat, bagian dari firman, bagian dari kalam, bagian dari wahyu, oh berarti nanti kan namanya baru dimunculin. Dimunculinnya juga banyak persepsi, lain kepala, lain otak. Berarti bisa jadi itu gabungan antara sifat yang baru dan sifat Allah yang qadim. Kalau udah campur maka itu jadi baru, nggak jadi qadim lagi. Fayalzamu annal Qur'ana hadis. Nah kalau begitu ujung-ujungnya, kesimpulannya nanti Al-Quran disebut hadis, sesuatu yang baru. Kalau baru namanya makhluk. Kalau baru jadinya makhluk. Nah padahal Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Kalau ada orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, berarti dia mulhid, dia ingkar, jadi kafir, keluar dari Islam. Ulama-ulama dulu dipaksa karena akidahnya beda sama penguasa akidahnya Mu'tazilah, pemerintahan akidahnya Mu'tazilah. Kalau buat Mu'tazilah, Al-Quran itu dianggap baru, makhluk gitu. Ulama-ulama Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, mereka meyakininya Al-Quran bukan baru, bukan makhluk, tapi qadim, sifat Allah. Nah ame kerajaan, ame penguasa disuruh ngucapin Al-Quran makhluk, kalau kagak dihukum, kalau kagak dibunuh, kalau kagak disiksa. Nah itu keyakinan. Nah para ulama-ulama itu kekeh tidak mau mengucapkan Al-Quran itu baru. Kalau Al-Quran baru berarti makhluk, ya nggak mau, jadi kafir, keluar dari Islam. Mereka nggak mau. Mending dihukum, mending disiksa, mending dibunuh. Nah itu menjaga tauhid. Tapi nanti dikasih penjelasan lebih lanjut untuk menjaga di mana posisinya agar selamat. Bagian kanan, bagian kiri, bagian depan, bagian belakang. Asal ada ilmunya, insya Allah selamat. Tapi kalau nggak ada ilmunya, bisa tergelincir. Nah sampai di sini dulu deh. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan ilmu yang bermanfaat. Kita akan ulang lagi baris yang terakhir ini untuk nyambung kepada baris berikutnya karena sudah isya. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kecerdasan, Allah berikan paham kepada kita, dan Allah kuatkan keyakinan, keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap, dengan membaca basmalah, tapi bukan hanya sekedar mulut, hati keyakinannya pun yakin dan kokoh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.